I hope you die as soon as possible, cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Huan Chomin yang mendengar cerita itu menjadi geram, dan tidak terima. Dia akan menghabisi Kang Bomi dan teman-temannya dengan menggunakan geng Emperor. Tetapi sekali lagi, tindakan Huan Chomin itu dilarang oleh Mahari. Mahari tidak ingin terjadi apa-apa dengan Huan Chomin. Mahari berharap Huan Chomin tetap aman dan tidak bernasib seperti kakaknya yang sedang koma. Mahari meminta Huan Chomin untuk fokus berperang melawan Kepala Staf Union, dan melupakan apa yang dilihatnya hari ini. Mahari berterima kasih kepada Huan Chomin karena sudah mengantarkannya dan mau mendengar ceritanya. Kemudian Mahari pun pergi. Huan Chomin pun bingung, harus dengan cara apa supaya dia dapat membantu Mahari. Keesokan harinya, Kwak Jigang terlihat berada di depan sebuah sekolah. Kemungkinan itu adalah rencana yang dibuat oleh Huan Chomin. Rencana yang dibuatnya untuk memberi pelajaran kepada Kang Bomi. Kwak Jigang, Kapten Divisi 2 Geng Emperor pun mulai beraksi. Kita kembali ke 2 hari yang lalu. Huan Chomin yang sedang bersama Mahari, mencoba menanyakan tipe wanita idaman Kwak Jigang. Awalnya Mahari menolak menjawab, karena itu tidaklah penting. Tetapi Huan Chomin memaksa, dengan alasan untuk strategi ke depannya. Setelah itu Mahari pun memberitahu wanita seperti apa yang Kwak Jigang sukai. Huan Chomin pun membuat strategi untuk membalas perbuatan Bomin yang suka membuli Mahari. Setelah itu, Huan Chomin meminta Kim Taekseon untuk membantunya. Kim Taekseon menunjukkan foto Bomin ke Kwak Jigang, dan dia bilang bahwa Bomin suka padanya. Tanpa banyak tanya, keesokan harinya Kwak Jigang pun langsung mendatangi sekolah Bomin. Sementara itu di sekolah, Bomin dan teman-temannya sedang membuli siswi lain. Dia menumpahkan susu ke kepala gadis itu. Gadis itu sebelumnya disuruh Bomin untuk membelikannya susu coklat, tetapi karena habis dia pun membelikan susu stroberi. Tetapi bukan ucapan terima kasih yang diterima, dia malah disiram dengan susu stroberi itu. Tidak selesai sampai di situ, wadah susu itu masih dilemparkan ke kepala gadis itu. Serasa tidak pernah puas membuli, Bomin mengambil pel kotor untuk mengepel baju seragam gadis itu yang basah. Gadis itu tidak bisa kabur, karena dia dipegangi oleh teman-teman Bomin. Akhirnya pembulian hari itu selesai, dan gadis itu ditinggalkan dengan keadaan yang sangat miris. Bomin dan teman-temannya pun keluar dari toilet itu. Saat sedang asik mengobrol, teman kelas Bomin datang untuk memberitahu Bomin bahwa ada cowok yang mencarinya. Bomin pun merasa bangga, karena cowok-cowok mencarinya. Dia mengira yang mencarinya adalah cowok yang tampan. Di luar dugaan, yang datang adalah seorang preman bermuka seram. Bomin pun terkejut melihat sosok yang mencarinya. Bomin menanyakan siapa dia dan kenapa dia mencarinya. Kwak Jigang pun dengan terang-terangan bilang, bahwa dia datang untuk menemui Bomin karena dia mendapat info bahwa Bomin suka padanya. Bomin yang terlihat ketakutan itu membantah bahwa dia suka pada Kwak Jigang. Teman-teman Bomin yang melihat dari kejauhan, juga merasa takut dengan tampang Kwak Jigang. Kwak Jigang yang sudah sampai di situ, langsung meminta nomor telepon Bomin. Bomin pun tidak mau memberikan nomor teleponnya, dan meminta Kwak Jigang untuk segera pergi dari sekolahnya. Setelah itu Bomin meninggalkan Kwak Jigang begitu saja. Tetapi bukannya mundur, Kwak Jigang malah merasa tertantang dengan perlakuan Bomin. Begitulah sifat Kwak Jigang, semakin cewek itu membencinya, semakin tertarik pula Kwak Jigang. Bahkan Kwak Jigang akan terus mengejarnya meski harus ke neraka sekalipun. Strategi Huan Chomin pun berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Huan Chomin akan membalas Bomin, karena dia sudah membuli Mahari. Huan Chomin tidak sabar untuk melihat ending dari cinta mereka. Huan Chomin mengetahui, semakin Bomin membenci Kwak Jigang, semakin tertarik pula Kwak Jigang kepadanya. Keesokan harinya, Bomin merasa kesal karena gadis yang biasanya dia suruh membeli susu coklat tidak kunjung datang. Dia pun dengan marah menuju kantin untuk menyusulnya. Di kantin ternyata sedang terjadi kehebohan yang membuat murid-murid pada berkumpul. Ternyata di sana ada Kwak Jigang yang sedang memborong semua susu coklat yang ada. Bomin pun terkejut melihat Kwak Jigang yang sudah berada di sekolahnya lagi.
Kwak Jigang dengan sengaja membeli semua susu coklat itu, karena dia tahu Bomin sangat suka susu coklat. Kwak Jigang selalu datang ke sekolah Bomin karena tidak punya nomor telepon Bomin. Jadi dia akan terus datang ke sekolah untuk melihat kabar Bomin, karena dia tidak punya nomor teleponnya. Bomin pun akhirnya menyerah, karena dia takut rumor itu akan menyebar ke seluruh sekolah. Bomin memberikan nomornya agar Kwak Jigang pergi dari sekolahnya dan tidak datang lagi. Setelah itu Kwak Jigang tidak datang lagi ke sekolah, dan hanya menghubungi Bomin lewat telepon. Pada akhir pekan, Bomin memiliki rencana kencan dengan gebetannya yang bernama Yang Wonjung. Dia adalah playboy yang suka mempermainkan wanita, dan Bomin sangat tergila-gila dengannya. Saat Yang Wonjung sedang berkumpul dengan teman-temannya, terlihat seseorang mendatanginya. Di akhir pekan, Bomin pun sedang bersiap-siap untuk kencan dengan Yang Wonjung. Bomin yang sedang memilih baju, memberi kabar ke teman-temannya kalau dia akan kencan dengan pria idamannya. Tiba-tiba Bomin mendapat telepon dari Yang Wonjung. Dia pun mengangkatnya dan memintanya menunggu sebentar karena masih memilih baju. Tetapi tiba-tiba ekspresi Bomin terlihat begitu kaget. Ternyata yang meneleponnya adalah Kwak Jigang. Dia menelepon menggunakan handphone Yang Wonjung yang sudah dihabisinya. Dalam waktu sekejap Kwak Jigang sudah berada di depan rumah Bomin. Bomin pun dengan panik, berlari keluar untuk memastikannya. Kwak Jigang pun meminta Bomin untuk berkencan dengannya. Lagi-lagi Bomin dibikin terkejut dengan tindakan Kwak Jigang. Kwak Jigang memberitahunya, kalau dia sudah menghajar Yang Wonjung dan memastikan mereka tidak akan berani mendekatinya lagi. Bomin pun sangat marah, dan membanting handphonenya. Karena sudah sangat marah, akhirnya Bomin menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Ternyata Bomin menelepon mantan pacarnya yaitu Bae Won-ki, yang saat ini menjadi ketua bisnis peminjaman uang ilegal. Dia meminta bantuan mantan pacarnya untuk menghabisi Kwak Jigang. Setelah meminta bantuan, Bomin pun turun menemui Kwak Jigang. Mereka pun akhirnya memulai kencan pertama mereka. Dalam kencan pertamanya ini, Bomin tidak ingin pergi ke mall. Dia mengajak Kwak Jigang untuk cari angin saja ke tepi danau. Mereka pun akhirnya pergi ke Danau Daechong. Di danau itu, rencana Bomin akan dijalankan. Sambil menunggu mantan pacarnya datang, Bomin mengajak ngobrol Kwak Jigang. Bomin menanyakan lambang jelek di jaket Kwak Jigang. Dengan bangga Kwak Jigang menjelaskan, bahwa itu adalah lambang dari geng Emperor. Lambang itu dibuat oleh ketua yang sangat dihormatinya, yaitu Wang Mujae. Sedikit penasaran, Bomin menanyakan seperti apa ketuanya itu. Kwak Jigang yang sangat menghormati ketuanya, menjelaskan betapa mengagumkannya Wang Mujae. Wang Mujae adalah satu-satunya orang yang dia hormati. Kwak Jigang juga rela melakukan apa saja untuk menjadikan Wang Mujae raja dari segala raja. Bomin terlihat tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Kwak Jigang. Sudah cukup lama mereka berada di danau itu, Kwak Jigang mulai bosan dan mengajak Bomin untuk pergi. Tetapi Bomin mencoba menahannya, karena rencananya belum dimulai. Sebisa mungkin Bomin akan menahan Kwak Jigang, sampai mantan pacarnya datang. Beruntung bagi Bomin, mantan pacarnya sudah datang bersama anak buahnya. Mereka adalah preman yang menjalankan bisnis pinjaman uang ilegal. Dan mantan pacar Bomin adalah ketua dari mereka. Kwak Jigang menjadi bersemangat karena mendapatkan lawan yang bisa diajaknya berkelahi. Karena takut Bomin terluka, Kwak Jigang menyuruhnya untuk mundur. Tetapi Bomin malah berlari ke arah musuh, dan masuk ke dalam mobil musuh. Kwak Jigang pun sadar, ternyata dia sudah dijebak oleh Bomin. Karena sudah terlanjur terjebak, Kwak Jigang mau melampiaskan kekesalannya kepada mereka semua. Pertarungan pun dimulai dengan para preman itu maju secara bersamaan. Kwak Jigang tak gentar sedikit pun, dia malah terlihat senang karena sudah lama tidak berkelahi. Walaupun dikeroyok oleh musuh, Kwak Jigang malah menikmatinya. Dia tidak terpojok sama sekali, dan malah lebih unggul dari mereka semua. Bomin dan mantan pacarnya terlihat terkejut, melihat kemampuan bertarung Kwak Jigang. Dalam waktu sekejap, anak buahnya sudah terkapar semua di tanah. Kwak Jigang yang masih marah karena dijebak, tidak akan membiarkan mereka semua lolos darinya. Pertarungan yang sesungguhnya pun akan dimulai, dengan pertarungan antara Kwak Jigang melawan mantan pacar Bomin. Oke guys, sampai di sini dulu cerita dari Manhwa King Game. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan, oleh karena itu selalu bunyikan loncengnya. Terima kasih. I
hope you die as soon